Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum, di antaranya manajemen sekolah, pemanfaatan sumber belajar dan penggunaan media pembelajaran, penerapan strategi dan model-model pembelajaran, kualitas dan kinerja guru, dan yang terakhir, monitoring pelaksanaan kurikulum. Poin pertama, manajemen sekolah. Manajemen merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya yang mempunyai beberapa fungsi, yang diantara para ahli berbeda dalam pembagian dan sebutannya. Namun, bagaimanapun pembagiannya atau bagaimanapun sebutannya, tetapi unsur-unsur kegiatan tersebut tetap berkaitan satu sama lain. Pada dasarnya, fungsi-fungsi tersebut mencakup beberapa hal, diantaranya yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga, penggerakan, dan yang ketiga, pengawasan. Tentu saja hal ini dilakukan yaitu untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dalam konteks pendidikan, manajemen pendidikan merupakan keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan sumber-sumber personel dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Setiap sekolah melaksanakan manajemen peningkatan mutu dengan langkah-langkah, di antaranya merumuskan visi misi, tujuan, dan target peningkatan mutu secara berkelanjutan, menyusun perencanaan sekolah menggunakan model perencanaan strategi, melaksanakan program sekolah sesuai formulasi perencanaan, melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap program kerja yang dilaksanakan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas serta kualitas penyelenggaraan program sekolah, menyusun laporan kemajuan sekolah dan melaporkannya kepada orang tua siswa, merumuskan program baru sebagai hasil evaluasi program sekolah dan kelanjutan dari program yang telah dilaksanakan menggunakan perencanaan strategi sekolah. Poin selanjutnya, pemanfaatan sumber belajar dan penggunaan media pembelajaran. Sumber belajar merupakan salah satu komponen yang membantu dalam proses belajar. Sumber belajar tidak lain adalah daya yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Pendidikan konvensional memiliki paradigma bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar, sehingga dianggap orang yang paling memiliki pengetahuan. Paradigma itu kemudian menjadi guru lebih dahulu tahu, namun sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, bukan saja pengetahuan guru bisa sama dengan murid, bahkan murid bisa lebih dahulu tahu daripada gurunya. Itu semua dapat terjadi akibat perkembangan media informasi di sekitar kita, sehingga pada saat itu guru bukan satu-satunya sumber belajar, melainkan guru memiliki fungsi lebih luas, yaitu sebagai penyedia fasilitas belajar agar siswa mau belajar. Sumber belajar memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Kalau media pembelajaran sekadar media untuk menyampaikan pesan, sedangkan sumber belajar tidak hanya memiliki fungsi tersebut, tetapi juga termasuk strategi, metode, dan juga tekniknya. Manfaat sumber belajar. Manfaat sumber belajar yaitu untuk memberikan pengalaman belajar yang konkret tidak langsung, menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung dan konkret, menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas, memberikan informasi yang akurat yang terbaru seperti buku teks, ensiklopedi, narasumber, dan lain-lain. Membantu memecahkan masalah pendidikan dan pembelajaran baik dalam lingkungan makro maupun lingkungan mikro.
memberikan motivasi yang positif, lebih-lebih bila dirancang penggunaannya secara tepat. Merancang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut seperti buku teks, buku bacaan, film, dan lainnya yang mendukung daya penalaran yang mampu membuat siswa terangsang untuk berpikir, menganalisis, dan berkembang lebih lanjut. Untuk poin selanjutnya, penggunaan media pembelajaran. Kata media berasal dari Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara. Leslie J. Briggs menyatakan bahwa media pembelajaran sebagai the physical means of conveying instructional content, seperti book, films, videotapes, dan lainnya. Lebih jauh, Briggs menyatakan media adalah alat untuk memberi perangsang bagi peserta didik supaya terjadi proses belajar. Media merupakan sarana-prasarana dalam pengajaran. Media merupakan alat bantu untuk memudahkan dalam menerapkan materi dan muatan kurikulum sehingga lebih mudah dimengerti atau dipahami oleh peserta didik. Poin selanjutnya, penerapan strategi dan model-model pembelajaran. Dalam menerapkan kurikulum, diperlukan strategi pembelajaran yang jitu agar tujuan kurikulum itu sendiri dapat tercapai. Strategi sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan kurikulum tersebut. Strategi pembelajaran adalah pola umum untuk mewujudkan proses belajar mengajar. Secara operasional, strategi pembelajaran adalah prosedur dan metode yang ditempuh oleh dosen untuk memberikan kemudahan bagi siswa melakukan kegiatan belajar secara aktif dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Suatu strategi pembelajaran merupakan suatu sistem menyeluruh yang terdiri dari 5 variabel, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode dan teknik mengajar, siswa atau mahasiswa, guru, tenaga kependidikan lainnya, dan yang terakhir, logistik atau unsur penunjang. Ada beberapa jenis strategi pembelajaran yang dapat ditawarkan sebagai pilihan dalam merancang strategi pembelajaran yang selanjutnya dituangkan dalam kurikulum. Yang pertama, latihan dan praktik yang bertujuan untuk membantu mahasiswa peserta didik untuk menguasai keterampilan secara tepat serta perilaku yang cepat dan otomatik. Sinektik yang bertujuan untuk menciptakan kelas menjadi masyarakat intelektual yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perilaku kreatif. Jurisprudental yang bertujuan membantu peserta didik memiliki pendirian yang mantap mengenai masalah-masalah sosial politik. Discovery inquiry, yaitu suatu prosedur yang menitik beratkan kepada belajar individual, manipulasi objek-objek, eksperimen, dan pengambilan kesimpulan. Modifikasi tingkah laku yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku dengan cara menempatkannya dalam kondisi yang terkontrol dan kemudian dimanipulasi. Paket kegiatan belajar yang berdasarkan akuntabilitas kesadaran siswa, belajar individual, dan menyediakan variasi-variasi visual, cara-cara belajar, dan waktu belajar. Pembelajaran kelompok kecil melalui teknis klinis menitik beratkan pada tanggung jawab belajar pada diri peserta didik, sedangkan pengajar bertindak sebagai narasumber. Pembelajaran berprogram yakni suatu pembelajaran di mana peserta didik belajar sendiri untuk mencapai tujuan tingkah laku berdasarkan materi pembelajaran yang telah disiapkan sebelumnya. Pengajaran dengan contoh yang dilaksanakan dalam bentuk demonstrasi, ilustrasi, dan modeling. Dan poin selanjutnya, simulasi yang berorientasi pada tujuan-tujuan tingkah laku dan dilaksanakan dalam bentuk latihan simulasi untuk pengembangan keterampilan produktif dan keterampilan reproduktif. Strategi ini dilaksanakan dalam bentuk permainan simulasi.
Poin selanjutnya, metode-metode mengajar secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teori dan pembelajaran praktik. Pembelajaran teori dibedakan pula antara pembelajaran ekspositori seperti ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Pembelajaran kelompok seperti diskusi panel, kerja kelompok, simulasi, bermain peran, dan seminar. Dan pembelajaran berbuat seperti eksperimen, pengamatan, penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya, pembelajaran praktik dapat dibedakan antara pembelajaran praktik di sekolah dan praktik di lingkungan kerja. Kualitas dan kinerja guru. Guru mempunyai peran yang penting dalam implementasi kurikulum. Peran guru tersebut terutama dalam menjadikan kurikulum sebagai suatu yang aktual dalam kegiatan pembelajaran. Di antaranya, menjadi guru yang berkualitas. Menjadi guru yang berkualitas, di antaranya guru harus memiliki profesionalisme di bidangnya. Guru harus mempersiapkan bahan ajar. Guru harus dapat menyampaikan materi dengan jelas. Guru harus dapat mengelola kelas. Guru harus melakukan evaluasi. Guru harus dapat berhubungan baik dengan orang tua siswa. Yang selanjutnya, kinerja guru berkualitas. Selalu punya energi untuk siswanya, punya tujuan jelas untuk pembelajaran, punya keterampilan mendisiplinkan yang kreatif, punya keterampilan manajemen kelas yang baik, bisa berkomunikasi yang baik dengan orang tua murid, punya harapan yang tinggi pada anak didiknya, dan pengetahuan tentang kurikulum. Yang selanjutnya, monitoring evaluasi pelaksanaan kurikulum. Monitoring atau pemantauan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dan aktivitas yang dikerjakan. Sasaran di dalam kegiatan monitoring ini lebih dipusatkan pada pemantauan terhadap kelancaran proses pelaksanaan kurikulum serta sarana yang diperlukan di dalam kegiatan pelaksanaan tersebut. Segi hasil belajar murid tidak menjadi sasaran utama di dalam kegiatan monitoring ini. Untuk mengumpulkan keterangan di dalam pelaksanaan monitoring tersebut dapat digunakan wawancara, observasi, maupun angket untuk para pelaksana. Monitoring dilakukan pada tahun-tahun permulaan dilaksanakan kurikulum baru di sekolah-sekolah, di mana kegiatan ini dilakukan oleh pihak pengembangan kurikulum untuk mengambil tindakan guna memperlancar penyebaran dan pelaksanaan kurikulum di sekolah-sekolah. Cara pelaksanaan monitoring terdapat kurikulum dalam dilakukan melalui dua cara, yaitu pemantauan langsung dan tidak langsung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.